Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Citra Anjaya dari Prodi TIA semester 4. Saya mendapatkan tugas dari komunikasi data dari buku referensi Data Communication and Networking 4th edition. Dan saya tugasnya di sini memilih dari bab 1 dan 2. Saya memilih untuk memilih chapter 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP Protocol Suite. Dan saya sudah menyiapkan PDF-nya sebagai presentasi. Nah, ini TCP/IP address dan IP address. Tujuannya di sini mengerti cara kerja dan konsep dasar protokol TCP/IP dan IP address. Ya, untuk halaman kedua, dasar arsitektur TCP atau IP. Problemnya ada dua. 1. Data harus dapat dikirimkan ke komputer yang tepat sesuai tujuannya. 2. Lokasi komputer harus berjauhan, memungkinkan data rusak atau hilang. Itu problemnya. Maka diperlukan yang namanya TCP/IP atau pengalamatan address dalam sebuah komputer. Solusinya untuk TCP/IP, sekumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari komunikasi data. Dan di sini ada 4 layer. Yang untuk layer pertama, application layer, ini berisi SMTP, FTP, HTTP, dan lain-lain. Untuk layer yang kedua, transport layer, TCP/IP sama UDP. Layer ketiga, internet layer, IP, ICMP, dan ARP. Untuk layer keempat, network interface layer, yang berisikan Ethernet, X25 sleeve, and triple P. Untuk jaringan fisiknya ini termasuk TCP/IP. Dan selanjutnya, network interface layer, yang ini interface layer, bertanggung jawab dan mengirimkan menerima data ke dan dari media fisik. Tugas utama protokol ini adalah mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital. Internet layer bertanggung jawab dan proses pengiriman paket ke alamat tepat. Pada layar ini terdapat 3 macam protokol. Salah satunya IP, ARP, dan ICMP. Yang pada layer 3 ini, internet layer. Nah, IP ini atau internet protokol ini menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Analogikanya seperti nomor rumah Andi dan Budi memiliki nomor yang berbeda. Nomor Andi 58, Andi 48. Sehingga jika Budi dan Andi ini mengirimkan paket, maka mereka berdua sudah mempunyai alamat, sehingga pengiriman barang tersebut sesuai dengan tujuannya. ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk menemukan alamat hardware dari host yang terletak pada network yang sama. Nah, ini tugasnya sama kayak JNE ya, menemukan alamat namanya. Dan ICMP atau Internet Control Music Protocol, protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan melaporkan kegagalan pengiriman. Ya, maksudnya ini kayak pihak ketiga. Kalau misalnya ada pengirimannya yang gagal, maka pesan ini akan keluar. Dan untuk transport layer adalah protokol yang bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua host, Budi dan Andi tadi, yang terlibat dalam TCP dan UDP atau User Datagram Protocol untuk metanya. Nah, ini penggambaran untuk TCP/IP modelnya: application, transport, internet, dan network access. Di sini application ini berisi file transfer, FTP, NFS, TFTP, email seperti pengiriman. Dan untuk transportnya
berisikan remote login, telnet, dan relogin. Telnet itu umumnya digunakan sebagai meremote suatu server bisa, device bisa, dan barang lain sebagainya yang bisa diremote. Internet Networking Management (SNMP), Name Management atau DNS. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. User by Router. Nah, pada Transport Layer Protocol, Transmission Control Protocol atau TCP Connection Oriented, User Datagram Protocol UDP Connection ini berada di transport. Nah, untuk yang internet, isinya Internet Protocol IP, Internet Control Message atau ICMP tadi, Address Resolution Protocol ARP, dan Reverse Address Resolution Protocol atau RARP. Comparing TCP IP with the OSI model. Nah, ini perbedaan OSI model dengan TCP IP model. Perbedaannya di sini OSI layer memiliki 7 lapis atau 7 layer. Untuk layer pertama adalah physical, yang kedua data link, ketiga network, keempat transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Nah, untuk TCP IP hanya memiliki 4 layer, application, transport, internet, dan network access. Yang tujuannya hanya 2, sama sih, protokol sama network. Yang OSI, application layer, dan data flow layer. Ini saling berhubungan nanti kalau adanya 2 pihak yang saling mengirim paket. Nah, application layer, pada layer ini semua aplikasi akan menggunakan protokol TCP IP untuk mengirimkan paket-paket data. Nah, untuk application layer, data mulai dikirim dan transport ini mendeteksi alamat IP headernya bersamaan dengan data. Dan network layer sama juga, ada tambahannya TCP header untuk mencari alokasi paket yang benar ada di mana. Dan selanjutnya bagian network interface layer ini bersamaan dengan data, IP header, TCP header, dan network interface header. Maka alamat ini akan ditemukan sesuai dengan tujuannya. Maka tidak ada miscommunication. Nah, IP Internet Protocol, inti dari protokol TCP/IP sifatnya Best Effort Delivery Service. Protokol IP hanya berjanji dia akan melakukan usaha sebaik-baiknya agar paket yang dikirim sampai di tujuan. Jika terjadi salah satu jalur putus, ICMP akan memberikan pesan masalah dengan komputer tujuan. Nah, IP address. Resep penting menyembunyikan detail-detail arsitektur TCP/IP tersebut sebagai suatu yang seragam dan tunggal, yaitu IP address. Dengan membentukkan IP address berarti melakukan pemberian identitas yang universal bagi setiap interface komputer. Ini maaf ya, salah ketik. Untuk format IP address dalam bentuk biner. Nah, ini IP address terdiri dari bilangan 34 bit dan dipisahkan oleh tanda titik setiap bitnya. 8 bit 1 oktet. Nah, ini adalah dalam satu ini berisi 8 bit. 1 2 3 4 6 7 8 ya, semua 8. Jadi kalau dijumlah semuanya 32 bit. Jadi kalau ini kan ada 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet. Jadi ini 4 oktet yang isinya 8 bit. Yang jumlahnya 32 bit ini nanti. Nah, bentuk doctet desimalnya. Nah, ini. Mari kita coba apakah bentuk dari IP 132.92.121.1 merupakan biner dari ini. Mari kita coba ya. Di kalkulator komputer. Kalkulator. Nah, ini. Kalau keluar munculan ini berarti di view programmer ini diklik. Ya, untuk pertama IP-nya 132. Nah, ini 132. Kita cek 100.100.0
0100, ya benar, 132 adalah 100000100, yang ada 8 bit kode ya, sama seperti di atas penjelasannya. Untuk yang 92 ini kita hapus saja. 92 0101 1100 sama ya. Dan 121 0111 1001 ya benar. Dan untuk satu ya jelas belakangnya satu ya, karena itu angka biner 00001. Nah, untuk selanjutnya IP address kelas. Nah, di sini IP address dijadikan ada 3 kelas, A, B, C. Dan kelas D ini multicast masih belum diketahui ya. Dan jumlah networknya untuk kelas A ini terdiri dari 26 dan memiliki host per networknya sejumlah 16.777.216 host per network. Jadi per hostnya ini ada jumlahnya banyak, bisa dipakai banyak. Dan untuk kelas B, networknya semakin banyak, 16.384 dengan jumlah host per networknya 65.535. Jadi semakin sedikit ya network host per networknya. Kalau yang kelas C ini number networknya banyak, 2.970.152 dan host per networknya hanya 254 yang bisa digunakan. Nah, untuk dari sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ke presentasi selanjutnya yang sudah saya siapkan. Bentar, loadingnya agak lama. Nah, IP address, subnet, max, default gateway, dan DNS server. Nah, sudah tahu kan ini apa penggambaran dari Internet Protocol versi 4 di properties komputer. Nah, di sini kan terdapat IP address, subnet max, dan default gateway, dan DNS server. Kalian masih belum tahu kan ya ini buat apa? Nah, untuk IP address ini alamat unik yang harus berbeda pada setiap komputer. Ini wajib diisi. Dianalogikakan sebagai siswa kalau dalam kelas ya. Di suatu kelas terdapat siswa dengan nama yang berbeda-beda, itu bisa dianalogikan sebagai IP siswanya. Nah, untuk subnet max sendiri, bilangan yang menentukan pembagian segmen dari jaringan dan jumlah host maksimum dari jaringan tersebut. Jadi, di dalam kelas itu ada berapakah yang bisa diisi IP address tersebut atau siswa tersebut yang bisa diisi di situ, atau subnet max ini bisa dianalogikan sebagai kapasitas ruang kelas. Nah, default gateway ini adalah alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antara jaringan gateway dan IP address harus berada dalam satu segmen jaringan, yang maksudnya dalam kelas itu harus ada namanya gateway untuk penghubung ke luar kelas. Nah, analogikanya adalah pintu kelas ruangan. Kalau kelas nggak punya pintu, maka kelasnya nggak bisa terkoneksi dengan yang lain. Nah, alamat IP ini DNS Prefers DNS Server adalah alamat yang digunakan untuk mengkonversikan IP address ke alamat domain atau sebaliknya. Dianalogikan sebagai bagan informasi humas. Nah, saya contohkan ya. Untuk DNS ini, mari kita coba buka Google, YouTube. Nah, YouTube ini adalah sebuah DNS, domain name server singkatannya. Nah, untuk mengetahui DNS YouTube ini dari mana, kita
ketik dari keyboard Windows R, ketikkan command prompt atau CMD, enter. Nah, kita coba untuk ping youtube.com. Nah, alamat YouTube yang tertera pada koneksi saya komputer ini adalah IP-nya 74.125.24.190. Mari kita coba kalau alamatnya yang diketikkan yang muncul apa? 74.125.24.190. Kok berbeda? Sebentar, apakah ada yang salah pengetikan? empat 125.24.190. Kok beloknya ke Google ya? Sebentar. Coba yang lain, detik.com. Coba untuk ketik ping detik.com. IP-nya sudah beda. 203.190.242.211. Coba apakah bisa? 203.190.242.211. Nah, kita akan dibelokkan ke alamat yang sama. Itu fungsinya DNS. DNS adalah sebagai pengganti IP untuk mudah menghafal suatu alamat. Kalau manusia kan umumnya lebih mudah menghafal yang namanya alfabet daripada angka ya. Ya, untuk mempermudah pengalamatan pada akses internet, maka diperlukan yang namanya DNS, sehingga lebih gampang untuk penghafalannya sebuah web atau alamatnya. Detik.com punya sama sih, alamatnya 203.190 ini kalau diketikkan keluarnya detik.com, sama. Itulah fungsinya DNS. Nah, kita kembali ke presentasi yang tadi. Kok hilang? Hilang. Dari mana kita tadi? Dan skip. Nah, ini analogika IP address, subnet mask, dan gateway dan DNS. Nah, di sini terdapat suatu kelas berisikan 9 IP address siswa. Subnet mask ini fungsinya adalah kapasitas ruang kelas. Di sini hanya dapat mengisi 9 IP address atau 9 siswa dalam suatu kelas. Itu fungsinya subnet mask. Dan gateway sendiri ini adalah pintu penghubung antara jaringan lain atau jaringan luar, seperti halnya internet. Dan untuk mengakses area luar sekolah, maka siswa ini harus melalui pintu terlebih dahulu atau gateway. Terus kita dikonfirmasikan ke bagian informasi yang disebut dengan DNS atau bahkan humas, sehingga apakah siswa itu boleh keluar ke area sekolah atau tidak. Kalau tidak, berarti DNS ini akan menolak. Ada yang namanya ICMP tadi ya. ICMP tadi ada kesalahan error pengiriman sebuah paket. Nanti ada keluar error. Nah, dari bagian sini kita ada konfirmasi kalau boleh keluar sekolah, maka DNS ini akan menerima. Nah, di dalam kelas ini terdapat ada dua lagi ya, yang namanya broadcast ID sama network ID. Nah, ini saya contohkan di Cisco Packet Tracer yang sudah saya buatkan sebagai praktek
sehingga mahasiswa lebih mengerti. Cisco Packet Tracer. Nah, ini terdapat 9 komputer seperti tadi penggambarannya. 9 komputer. Saya sendiri kan biar enggak, namanya saya ganti dulu, Budi. Dan di sini ini berbeda network ya. Ini Andi. Nah, di sini kan sama yang tadi. Nah, terisi 9 IP address atau 9 siswa ya. 9 siswa. Dan gateway-nya yang berada di mana? Gateway-nya ada di router ini. Gateway ini fungsinya adalah menghubungkan jaringan lain yang di sini bisa terhubung ke jaringan sini. Kelas A dan kelas B sini bisa terhubung dengan adanya gateway yang disetting di router sini. Nah, saya lihatkan. Untuk mengkonfigurasi IP address pada Cisco ini, saya sudah setting untuk alamat addressnya Budi 192.168.2.2 dengan subnet max-nya 255.255.0. Default gateway-nya ini 2.1, semoga biar mudah dihafal. Nah, kita lihat di settingan router. Kita buat Ethernet 1/0 ini sama dengan IP yang Budi setting menjadi gateway tadi. Nah, ini dengan network yang sama. Oke. Dan di sini Andi saya setting IP-nya berbeda network dengan 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.0. Default gateway-nya sudah beda ya. 1.1 yang tadi kan 2.1. Nah, di router sini ini harusnya kita setting yang namanya routing sehingga dua jaringan ini bisa terkoneksi, karena jaringan yang di kelas B ini sudah berbeda network kan. Yang tadi kan 2.1, ini 1.1 punya Andi di sini dan punya Budi tadi 2.1 untuk gateway-nya. Nah, untuk pengecekannya sukses atau tidaknya, kita coba kirim pesan dari Budi ke Andi. Menunggu status pengiriman paket. Sebentar. Kita coba kirim lagi. Masih progres ya. Kita coba manual saja dengan ke desktop. Lalu ini kita close terlebih dahulu komputer Andi. Kita kirim sebuah pesan ke Budi. Caranya ke command prompt. Coba kita ping 192. Coba kita lihat IP-nya terlebih dahulu ya. IP config. Nah, IP-nya Andi ini 1.2 dan IP-nya Andi kan tadi 2.2. Coba kita ping 192.168.2.2. Nah, kalau berarti di ping nggak bisa, berarti ada kesalahan pada routernya. Coba kita hapus dulu routernya karena terjadi error. Nah, kita tambahkan router lagi. Kita coba routernya mana tadi.
empty. Ini kita tambahkan port lebih dahulu ya, sebentar. Port internet kita matikan terlebih dahulu. 2 port karena 2 jaringan yang berbeda, kita harus menambahkan 2 port. Lalu kita on-kan kembali, terus tambahkan kabel. Lalu kita setting IP-nya di bagian routernya. Untuk interface yang 0.0 ini punya Budi tadi. Berapa? 2.2, berarti gateway-nya kan 2.1. Kita setting dulu 2.1 192.168.2.1. subnet max-nya 255.255.0 karena /24. Kita on kan, terus kita setting untuk jalannya ANDI, yaitu Ethernet 1/0 192.168.1.1 karena gateway-nya ANDI kan 1.1. Kita on kan. Nah, kalau sudah disetting ini akan berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk routing networknya biar terkoneksi 1.0 sama 192.168.2.0. Ini kita delete dulu ya, sebentar, tunggu proses koneksi. Settingnya sudah bisa, tunggu berwarna hijau. Kita coba terlebih dahulu ya, kita lihat settingannya sudah benar apa belum. Kita coba untuk ping ke default gateway-nya sendiri. Ping 92.168.1. Nah, sudah ada respon dari routernya, berarti sudah ada koneksi. Kita coba untuk ping ke mengirimkan paket dari Andi ini ke Budi dengan alamat yang berbeda. Tadi kan Andi kan alamatnya 2.2, apakah bisa? Kita coba enter. Kalau masih belum bisa, berarti ada kesalahan di bagian routernya. Nah, ini sudah bisa, berarti pengiriman paketnya sudah benar ya, dengan alamat yang sudah saya contohkan tadi. Kita coba untuk kirim pesan langsung saja ya, kan tadi manual dari Budi ke Andi. Nah, statusnya adalah successful. Budi source-nya kan atau alamat aslinya dari Budi, kita kirim ke Andi dengan status sukses. Nah, berarti sudah bisa kirim dari 2 jaringan yang berbeda. Nah, sudah kita kirim balik, sudah sukses. Nah, di sini ada yang namanya ICMP. ICMP yang apa? Yang tadi kan yang di PDF, kita lihat kembali. ICMP. Nah, ini Internet Control Message Protocol. Fungsinya protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau melaporkan kegagalan pengiriman data. Nah, fungsinya di sini adalah ICMP. Ini adalah untuk mengirimkan suatu pesan yang dimana pesan itu berisikan apa, apakah sukses atau masih in progress atau gagal. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini kan kita sudah jelaskan tadi kan ya, ada 7 layer yang digunakan yang untuk pengiriman data dari PC Budi dan PC Andi tadi. Kita dapat lihat layer 3 ini kan berisikan IP yang tadi, dan layer kedua tadi ini adalah port atau penghubung dari Ethernetnya, dan layer 1 ini adalah port di mana kabel ini ditancapkan. Nah, di sini ada semua sama.
Jadi kalau di Cisco ini sebagai simulasi jaringan namanya, sebelum kita mempraktekannya. Nah, ini statusnya successful, ini yang namanya ICMP ya, sudah jelas. Dari presentasi yang saya jelaskan tentang TCP/IP dan IP address nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada masalah ya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya tentang TCP/IP dan IP address dari komunikasi data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.